morning fams! Hari yang spesial ini, kita ajak kamu ya mengenal lebih dekat dengan batik. Yuk! Wih, jangan heran gitu dong. Kemarin emang diperingatin sebagai Hari Batik Nasional loh. Pantasan aja, hari ini banyak warga yang memakai batik. Termasuk Ali Zainal yang udah kece badai nih. Ali, emang mau ngapain sih? Fems, aduh bagaimana ini? Ini kan Citaiem Fashion Week yang terkenal itu kan ya? Udah kagak ada yang fashion show, udah ada kagak ada yang catwalk. Ini banyak yang olahraga sekarang. Mana saya udah rapi banget, pakai baju nuansa batik. Ada apaan ini? Ya ampun, fenomena fashion show di Zebra Cross di sini sih. Wah, udah bubaran Ali. Udah berkarat beritanya. Waduh, udah kagak update, saya udah bubar, udah berkarat. Ngomongin masalah karat nih ya, pasti nih Fems nggak ada yang paham nih. Ternyata ada batik ya yang menggunakan karat besi. Bagaimana ngebuatnya? No. Kamu udah pasti tahu dong Fems, kalau batik Nusantara dikenal sebagai warisan budaya Indonesia. Kesenian batik kabarnya ditemukan pada abad ke-17 dan 18 Masehi atau pada masa kerajaan Majapahit. Berabad-abad setelahnya, seni batik makin eksis Fems. Bahkan diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia milik Indonesia. Oh my wow! Gak cuma masyarakat Indonesia aja, sejumlah tokoh dunia juga udah banyak nih yang memakai kain bermotif ini loh Fems. Misalnya aja Nelson Mandela, Obama, Bill Gates, sampai opa-opa Korea kecintaan muda-mudi Nusantara tuh. Hehehe, Suga BTS Fems, keren. Anyway, batik punya ciri khas masing-masing tiap daerah Fems. Cara bikinnya juga gak kalah bervariasi. Kayak batik yang ada di kota Surabaya ini nih. Kalau diperhatikan sih, batik ini memiliki corak unik berwarna coklat keemasan. Tapi, kamu pasti nggak nyangka deh, kalau corak ini ternyata berasal dari kawat yang udah berkarat. Nah, alasan inilah disebut sebagai batik teyeng. Di balik selembar kain yang cakep ini, ada jeripayah tangan dingin Pak Firman Asyari Fems. Dia ini adalah penemu motif batik teyeng ini Fems. Pak Firman sudah menjadi pengrajin batik teyeng sejak tahun 2012 Fems. Mantan dalang yang beralih profesi menjadi pembuat batik ini sebelumnya butuh waktu selama 1 tahun untuk menemukan formula yang tepat dalam membuat batik teyeng. Pada akhirnya, tahun 2013, dia berhasil memasarkan batik hingga ke seluruh penjuru negeri. Oh my wow, keren banget ya! Cara bikin batik satu ini terbilang unik Fems. Untuk mengeluarkan korosi yang nempel pada kawat, dibutuhkan air asin. Kemudian, kawat ditempel di atas kain katun, lalu direndam kain sampai benar-benar basah. Proses inilah yang membuat karat kawat ini bisa menempel pada kain Fems, sehingga tercipta motif-motif yang artistik. Gak cuma 1 atau 2 helai kain, proses ini bisa dibuat sebanyak mungkin kok. Yang jelas sih, di antara helai kain harus ditabur kawat-kawat yang udah berkarat ini Fems. Tinggal tutup deh dengan spons basah, lalu biarkan selama 2 hari. Oh iya, kain dan kawat ini gak perlu disiram air setiap hari ya, cukup sampai basah aja. Kalau sampai tergenang air di dalamnya, gak bisa nempel pada kain Fems. Ini dia nih Fems, motif karat kain yang dihasilkan. Cakep banget ya. For your info nih, teyeng dalam bahasa Jawa artinya karat, alias hasil korosi dari kawat Fems. Meski dianggap membawa dampak buruk pada sejumlah material, guratan-guratan ini justru bisa menghasilkan motif yang artistik. Proses pembuatan motif teyeng ini gak bakal mempengaruhi ketebalan kain kok. Jadi jangan takut, kain bakal tipis akibat proses pengkaratan ya. Sekilas emang mirip dengan motif batik yang berwarna coklat keemasan. Padahal nih, motif ini belum selesai loh. Kain ini masih harus diproses nih dengan membatik sesungguhnya. Motif batik yang dipakai ini tergantung dari pemesannya Fems. Prosesnya dimulai dari menyanting batik tulis ini. Oh iya Fems, nama Pak Firman ini udah dikenal sebagai pionir inovasi kain batik yang unik di Indonesia loh. Saking populernya, karya batik teyeng miliknya ini sudah sampai ke pasar luar negeri tuh Fems. Bahkan, batiknya juga udah dibawa pameran oleh desainer-desainer Indonesia hingga mancanegara. Oh my wow, Indonesia mendunia!
Oh ya, kalau pengen batik ini, kamu bisa kok membelinya dengan harga yang cukup terjangkau. Mulai dari harga 200 ribuan aja. Tapi, untuk batik yang diproses canting, harganya mencapai jutaan rupiah. Ingat fams, jangan ditawar berlebihan ya. Karena bikinnya ini bisa makan waktu sampai sebulan loh. Oh my wow!